Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan tetap berdiri bersama-sama, mari kita memuji Tuhan kembali. Haleluya. Mari sama-sama. Kita sembah
mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan nyatakan kebesaran, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan nyatakan kebesaran, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah, dialah Raja. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat-Mu. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hey. Roh Kudus tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah
hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih yang terindah. Katakan hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian hari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terlihat dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah harta yang terbesar. Oh, Engkaulah yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
Engkau adalah yang terindah di dalam kehidupan kami. Oh, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang layak untuk ditinggikan, Engkau yang layak untuk disembah. Oh, terima kasih Tuhan. Sikaralapu sitakanamu kuria karalamu. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Oh, Engkau adalah karya terindah di dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sikaralapu sitakaralahu. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita, dan untuk hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan, untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh,
supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai berkata-kata dengan bahasa roh di setiap waktu, yang merupakan rahasia hidup berkemenangan bagian yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-16. Kita akan baca sampai dengan pasal 4 ayat yang pertama. Mari kita baca Injil Matius pasal 3 ayat 16. Kita akan baca sampai dengan pasal 4 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Firman Allah berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Di sini kita membaca bagaimana segera setelah Yesus dibaptis air di sungai Yordan, dia juga dibaptis dengan Roh Kudus ketika ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Segera setelah peristiwa ini, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, mengalahkan cobaan iblis merupakan salah satu tujuan mengapa Yesus dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus di sungai Yordan. Ini juga merupakan alasan mengapa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus perlu dibaptis air dan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita baca dalam Injil, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh Kuduslah yang membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Inisiatif ada pada Tuhan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenang atas segala bentuk pekerjaan dan tipu muslihat iblis. Dan Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Injil mencatat, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Sebelum dicobai oleh iblis, Injil mencatat bagaimana Yesus dibaptis di sungai Yordan, baik dibaptis dengan air maupun dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita melihat di sini bagaimana baptisan air dan baptisan Roh Kudus yang diterima oleh Yesus di sungai Yordan merupakan bagian dari perlengkapan yang diterima oleh Yesus untuk mengalahkan cobaan iblis. Mengalahkan cobaan iblis merupakan salah satu tujuan mengapa Yesus dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus di sungai Yordan. Sudahkah Anda menerima baptisan air yang merupakan tanda pertobatan? Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air,
sebagai tanda pertobatan. Sudahkah Anda menerima baptisan Roh Kudus yang akan memperlengkapi Anda dengan kuasa Allah untuk mengatasi cobaan iblis? Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bila belum, maukah Anda memutuskan untuk memberi diri untuk dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh Kudus? Syarat untuk menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus adalah sama. Syarat untuk menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus hanya ada satu saja, yaitu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah berkata, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bertobat berarti berputar haluan 180 derajat dari menghadap ke utara menjadi menghadap ke selatan. Bertobat berarti berputar haluan dari tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat berarti berputar haluan dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi kita. Bertobat berarti berputar haluan dari hidup menuruti keinginan diri sendiri menjadi hidup untuk menuruti kehendak Allah. Bertobat berarti siap mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Bila benar kita sudah bertobat dan bersedia menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang akan kita turuti perintah-perintahnya, maka kita akan menindaklanjuti keputusan kita ini dengan memberi diri dibaptis air. Firman Allah berkata, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang akan kau turuti perintah-perintahnya, dan kau bersedia menindaklanjuti keputusan ini dengan memberi diri dibaptis dengan air. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan telah melihatnya. Selain menerima baptisan air, kita juga perlu meminta Tuhan Yesus untuk membaptiskan kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Firman Allah berkata, "Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri." Setiap kali kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita sedang membangun diri kita sehingga kita akan kuat untuk menghadapi pencobaan, baik itu berupa rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia, ataukah ujian iman, ataukah godaan untuk berbuat dosa, ataukah tipu muslihat iblis, ataukah apa yang jahat pada umumnya. Di belakang saya ada foto mendiang Pendeta David Choyonggi. Mendiang Pendeta David Choyonggi pernah merintis sebuah gereja di kota Seoul di Korea Selatan
yang kemudian bertumbuh sampai pernah menjadi gereja terbesar di dunia dengan jemaat lebih dari 750.000 jiwa. Dalam salah satu bukunya, mendiang Pendeta Cho bersaksi bagaimana suatu hari sementara dia berkhotbah di suatu ibadah Full Gospel Businessmen Fellowship di Korea Selatan, dia menerima berita bahwa anaknya yang kedua yang bernama Samuel Cho baru saja meninggal dunia karena keracunan makanan ketika ia jajan, dan Pendeta Cho diminta untuk segera pulang. Ketika mendiang Pendeta Cho tiba di rumah, dia melihat mayat anaknya sudah dingin, tidak ada nafas, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mendiang Pendeta Cho sangat terpukul. Dia tidak rela anaknya mati. Dia ingin anaknya hidup. Tetapi dia tidak yakin dia punya iman untuk membangkitkan anaknya dari kematian. Apa yang dapat dilakukan dalam keadaan gawat seperti ini? Dalam ketiadaan iman, mendiang Pendeta Cho memutuskan untuk berdoa dengan berbahasa roh dan memohon belas kasihan Tuhan untuk anaknya. Setelah 1 jam berbahasa roh, mendiang Pendeta Cho masih belum memiliki iman untuk membangkitkan anaknya dari kematian. Setelah 2 jam berbahasa roh, mendiang Pendeta Cho masih belum memiliki iman untuk membangkitkan anaknya dari kematian. Dia bertekad tidak akan berhenti berdoa dan berbahasa roh sebelum anaknya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Setelah 5 jam berbahasa roh, mendiang Pendeta Cho masih belum memiliki iman untuk membangkitkan anaknya dari kematian. Mendiang Pendeta Cho berkata, "Tuhan Yesus, saya tidak rela anak saya mati. Saya ingin anak saya hidup." Jadi dia melanjutkan berdoa berbahasa roh. Setelah 6 jam berbahasa roh, tiba-tiba mendiang Pendeta Cho merasa ada arus hangat yang masuk ke dalam tubuhnya. Tubuhnya terasa ringan, seakan-akan dia bisa mengembangkan sayap dan terbang tinggi bagai Raja Wali. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Lalu mendiang Pendeta Cho membalikkan badannya dan menatap kepada mayat anaknya yang terbaring di tempat tidur di kamarnya dan berkata, "Samuel Cho, bangkitlah di dalam nama Tuhan Yesus." Seketika itu juga mayat anaknya terlontar ke udara, memuntahkan darah hitam ke atas ranjang. Dan ketika anaknya menjejakkan kaki di ranjang, dia berteriak sambil menunjuk ke arah pintu dan berkata, "Papa, ada Tuhan Yesus di situ." Samuel Cho hidup kembali, dibangkitkan dari kematian oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Segera mendiang Pendeta Cho menghadap ke arah yang ditunjukkan oleh anaknya dan bersujud memberi hormat kepada Tuhan Yesus. Anaknya cerita bagaimana tadi dia sudah berada di tempat yang sangat indah dan permai bersama Tuhan Yesus. Samuel Cho berkata, dia senang sekali berada di sorga. Dia ingin tinggal selamanya di situ. Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus menggendong dirinya dan berkata, "Samuel, kau harus pulang ke bumi. Saat ini ayahmu belum rela kau berada di sini bersamaku." Beberapa waktu kemudian, Samuel Cho menemukan dirinya digendong oleh Tuhan Yesus berada di kamar tidur orang tuanya. Dia melihat mayat dirinya di atas tempat tidur orang tuanya. Dan ayahnya sedang berjalan mondar-mandir di kamar itu, sedang berdoa dengan berbahasa roh. Tiba-tiba dia mendengar ayahnya berkata, "Samuel Cho, bangkitlah di dalam nama Tuhan Yesus.
pada saat ini Tuhan Yesus melepaskan dirinya. Rohnya kembali masuk ke dalam jenazahnya dan tubuhnya terlontar ke udara, memuntahkan darah hitam ke kasur orang tuanya dan hidup kembali. Mendiang Pendeta Cho sudah meninggal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 yang lalu. Tetapi anak keduanya yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian masih hidup sampai sekarang. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Setiap kali kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita sedang membangun diri kita, sehingga kita akan kuat untuk menghadapi pencobaan, baik itu berupa rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia, maupun pencobaan yang berupa ujian iman, maupun pencobaan yang berupa godaan untuk berbuat dosa, maupun pencobaan yang berupa tipu muslihat iblis, maupun pencobaan yang berupa apa yang jahat pada umumnya. Setiap kali kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita sedang membangun diri kita, sehingga kita kuat untuk mengatasi segala bentuk pencobaan. Karena itu, bila kita sudah bisa berbahasa roh, mari kita sering-sering berbahasa roh setiap hari. Firman Allah mengajarkan bahwa untuk melawan tipu muslihat iblis, kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Firman Allah berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan salah satu perlengkapan senjata Allah itu untuk melawan tipu muslihat iblis ini adalah berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berbahasa roh memungkinkan kita untuk berdoa setiap waktu di dalam roh. Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Karena itu, setiap orang yang sudah bisa berbahasa roh harus sering-sering berbahasa roh setiap hari. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan telah melihatnya. Sedangkan setiap orang yang belum bisa berbahasa roh harus meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan telah melihatnya. Sekarang mari kita segarkan ingatan kita mengenai bagaimana cara menerima baptisan Roh Kudus. Mari kita ingatkan diri kita mengenai 4 kebenaran tentang baptisan Roh Kudus. Yang pertama, baptisan Roh Kudus adalah suatu pengalaman yang berbeda dari keselamatan dan terjadi setelah pengalaman keselamatan. Yang kedua, baptisan Roh Kudus diberikan untuk melengkapi kita dengan kuasa untuk menjadi saksi bagi Yesus. Yang ketiga, satu-satunya syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus ialah sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, baptisan Roh Kudus disertai dengan tanda awal, berkata-kata dalam bahasa roh. Ingatlah,
Dibaptis dengan Roh Kudus adalah suatu karunia. Firman Allah berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan gratis, walaupun kita tidak pantas, tidak layak untuk menerimanya. Jangan tunggu sampai saudara merasa diri saudara cukup layak untuk menerima baptisan Roh Kudus. Sebab saudara tidak akan pernah cukup layak untuk menerimanya. Tetapi terimalah baptisan Roh Kudus itu sekarang juga sebagai karunia Allah bagi saudara. Asal saudara sudah bertobat. Bertobat artinya berputar haluan dari tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat berarti berputar haluan dari hidup mengejar keinginan dan kesenangan diri sendiri, menjadi ingin hidup menuruti kehendak Tuhan. Bertobat berarti berputar haluan. Walau ketaatan kita kepada Tuhan mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita ingin mentaati Tuhan tidak perlu diragukan. Bila kita sudah bertobat seperti ini, maka Allah Bapa ada pemberian cuma-cuma untuk kita, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Tinggal kita ambil dan terima saja dengan iman. Hal yang kedua, Tuhan Yesus adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Firman Allah berkata, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air sudah dilimpahkan kepada pendeta-pendeta untuk melaksanakannya. Tetapi baptisan Roh Kudus belum pernah dilimpahkan kepada siapapun juga. Sampai hari ini hanya ada satu Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila kita ingin dibaptis dengan air, kita datang kepada si pembaptis dengan air, yaitu pendeta-pendeta. Begitu pula bila kita ingin dibaptis dengan Roh Kudus, kita datang kepada Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Jadi untuk dibaptis dengan Roh Kudus, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan memohon agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silahkan turunkan kembali tangannya. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Yang ketiga, mari kita ingat janji Tuhan. Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bila kita minta Roh Kudus, Tuhan pasti akan memberi kita Roh Kudus dan bukan roh yang lain.
Bila kita minta dibaptis dengan Roh Kudus, ini adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Setelah kita memohon agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus, kita perlu membuka mulut kita dan mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Setelah berdoa, percayalah bahwa Allah pasti akan menggenapi firman-Nya. Dengan iman, bukalah mulut saudara dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Firman Allah berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bagaimanakah caranya orang berkata-kata dalam bahasa roh? Perhatikan ayat yang tertera di layar sekarang ini. Siapakah yang memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa roh? Manusia ataukah Roh Kudus? Di dalam tayangan kita melihat mereka mulai. Jadi yang mulai berkata-kata bukan Roh Kudus. Yang memulai untuk berkata-kata adalah manusia. Beberapa orang setelah berdoa meminta dibaptis dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, mereka menunggu lidahnya jalan sendiri. Maka tidak ada apa-apa yang terjadi. Sebab berbahasa roh adalah kerjasama antara Allah dan manusia. Perhatikan tayangan yang ada di layar. Mari perhatikan bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kata-kata untuk diucapkan. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kuduslah yang memberikan kata-kata untuk diucapkan. Tetapi manusia yang harus mulai mengucapkannya dengan iman. Walau tidak tahu apa yang mau diucapkan. Walau tidak mengerti arti kata-kata yang diucapkan. Mari kita perhatikan kembali apa yang tertera di tayangan. Sekali lagi kita tegaskan. Dalam berkata-kata dalam bahasa roh, terjadi kerjasama antara Allah dan manusia. Roh Kudus bertanggung jawab untuk memberikan kata-kata yang akan diucapkan. Tetapi manusia harus membuka mulutnya dan mulai berbicara walaupun mereka tidak tahu apa yang akan diucapkan. Manusia mulai berkata-kata dengan iman dan kerendahan hati, sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus. Manusia mulai berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh yang bersangkutan. Manusia mulai berkata-kata dalam bahasa yang tidak pernah dipelajari sebelumnya oleh yang bersangkutan. Proses berkata-kata dalam bahasa roh terjadi dalam keadaan sadar dan di bawah kendali yang bersangkutan, yaitu dimulai dan dihentikan oleh orang tersebut. Berbeda dengan orang kesurupan yang biasanya tidak sadar akan apa yang mereka ucapkan. Seseorang harus dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi dia tidak pernah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Suatu malam, setelah baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh dijelaskan, dia langsung maju berlutut di mezbah Tuhan. Tidak ada yang mau mendoakan orang ini, sebab sebelumnya sudah terlalu sering didoakan dan tidak ada hasil. Tetapi tiba-tiba orang ini mulai berkata-kata dalam bahasa roh yang amat indah dan jelas. Sementara semua orang bersuka cita bahwa akhirnya dia menerima baptisan roh dengan berkata-kata dalam bahasa roh, tiba-tiba dia berhenti
berdiri dan berkata, jangan salah paham. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Saya tadi tidak berkata-kata dengan bahasa roh. Saya tadi hanya sembarangan saja mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Saya sudah bosan menunggu Roh Kudus berkata-kata melalui saya. Jadi tadi saya putuskan untuk sembarangan saja mengucapkan kata-kata asal bunyi. Jelas itu bukan Roh Kudus. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang giliran orang ini yang heran. Di baris depan duduk 3 mahasiswa Tionghoa yang menyaksikan semua yang terjadi. Salah satu dari mereka langsung menjawab orang itu, maaf, kami terpaksa mengecewakan Anda. Tetapi tadi selama kurang lebih 3 menit, kami mendengar Anda sedang memuji-muji Tuhan dalam bahasa Tionghoa yang sempurna. Kami mengerti dengan jelas apa yang Anda ucapkan. Jadi apa yang Anda katakan tadi bahwa Anda bicara saja sembarangan. Sebenarnya Anda sedang berkata-kata dalam bahasa roh yang walau tidak dimengerti oleh Anda, tetapi dimengerti oleh kami yang mendengarnya. Jadi Anda sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Karena salah paham akan cara orang berkata-kata dengan bahasa roh, orang ini selama bertahun-tahun tidak mengalaminya. Dan pada waktu dia betul-betul berkata-kata dengan bahasa roh, dia pikir bukan. Tuhan Yesus berkata, Allah akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Meminta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu mari kita minta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Mari kita naikkan bersama, katakan, Roh Kudus hadir di sini. amin. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Sekali lagi katakan, Roh Kudus. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Mari bersama katakan, Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Engkau yang terutama Tuhan. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Katakan, Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. katakan, Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, Haleluya. penolong yang sejati dan suci,
mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, berkah Allah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku.
kita bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita katakan Engkau baik Tuhan. Sikakara-bara-bara-bara sanda dikakara-bara-bara-bara-bara. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Ya Allah baik, amat baik bagiku. Sekali lagi katakan Engkau baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, amat baik bagiku. Ya, katakan Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik, ya Allah baik, amat baik bagiku. Yesus baik, ya Yesus baik, Yesus baik Tuhan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, amat baik bagiku. Yesus baik, ya Yesus baik, amat baik bagiku. Sekali lagi katakan, ya Yesus baik, amat baik bagiku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia membela kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Bapa Immanuel beserta dengan kami. Terima kasih untuk darah yang kudus Tuhan, darah yang suci yang menguduskan kami. Terima kasih untuk bilur-bilur-Mu Yesus yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami terima Tuhan. Jika kata mana-mana ya sanda, jika kata mana-mana mari kita sembah Dia di kata mana-mana. Katakan kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu agar tembok bagi kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kota benteng hidup kami ya Tuhan. Jika kata maya, jika kata maya satu, jika kata maya, jika kata kami sembah Tuhan, kami sembah Allah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah Tuhan, kami sembah Allah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Sementara musik dimainkan, Haleluya. saya minta setiap orang yang ingin beroleh kepastian pengampunan dosa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan mengangkat tangan saudara. Naikkan bersama, katakan. Yang ingin meminta Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh, angkat tangan Anda sekarang ini. Yang bertekad ingin dibaptis dengan air secara selam, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus tetapi saudara jarang berkata-kata dengan bahasa roh dan sekarang ingin dipenuhkan kembali, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Setiap orang yang ingin mengalahkan pencobaan, baik yang berupa rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia,
maupun pencobaan yang berupa ujian iman atau godaan untuk berbuat dosa atau tipu muslihat iblis atau apa yang jahat pada umumnya. Apabila saudara ingin mengalahkan pencobaan ini dengan sering-sering berdoa, berbahasa roh, membangun diri saudara, sehingga saudara akan kuat melawan godaan untuk berbuat dosa atau pencobaan ini. Angkatlah tangan saudara sebentar. Setiap orang yang sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Baik di rumah, di mana saja. Bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Allah ini sudah berbicara kepadamu dengan cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja Anda berada. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang, baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk, saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur saya. Tolong saya Tuhan untuk menyingkirkan semua berhala dari hidup saya. Penuhi saya Tuhan dengan Roh Kudus, sehingga saya menerima kuasa Allah untuk mengalahkan setiap pencobaan. Saya mohon agar Tuhan Yesus membaptiskan saya dengan Roh Kudus sekarang juga. Saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya untuk mengucapkannya dengan iman. Saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh, kata-kata yang tidak saya mengerti, kata-kata yang tidak saya pelajari, kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya dengan iman dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.
Mari kita nyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Tetapi sebelum itu saya jelaskan lebih dahulu. Kita akan nyanyi lagu Haleluya. Tetapi nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti nyanyi Haleluya. Saudara juga mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak Anda mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyikan lagu Haleluya 8 kali ini. Haleluya, 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 haleluya.
Apabila ada di antara saudara ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, butuh usaha, Tuhan memberikan pekerjaan, memberikan usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan menolong. Yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, kiranya Tuhan memulihkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Kami doakan Tuhan yang sedang bersekolah, sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliah dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan dan sedang melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan pendidikan. Kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan atau yang sedang melanjutkan pendidikan. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa meluputkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami doakan Tuhan agar anak-anak yang perlu bertobat dibawa kepada pertobatan. Kami mohon Tuhan agar anggota keluarga kami yang tersesat di dalam dosa, kiranya oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau membawa, Engkau menangkap mereka, menuntun mereka kembali ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu ya Bapa, oleh karena nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan agar kepada orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya, Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Dan apartemen yang belum keluar surat-suratnya, Tuhan menolong agar bisa segera keluar surat-suratnya. Juga segala surat-surat yang lain yang diperlukan yang belum keluar, Tuhan menolong, mengirim malaikat Tuhan untuk segera surat-surat itu dapat dikeluarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kami juga berdoa untuk keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh putus asa, roh hilang pengharapan, roh ingin bunuh diri. Aku tengking Engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon ya Bapa, tolonglah ya Bapa. Kami minta Tuhan agar roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, kami tengking Engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online
di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa akan bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, surga kami bersuka cita. Roh
terima berkat Tuhan menutup ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara. Tiada